Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang berpikir kritis dan praktis. Saya sadar, saya berpikir kritis, ya. Disampaikan oleh Dr. Anda Neneng Tuti Yuniarti, guru SMA Negeri 4 Bogor. Baiklah, kita akan memulai dengan pembahasan tentang pengertian berpikir kritis, ya. Nah, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang. Satu, dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Dua, subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti yang faktual, ya. Jadi dengan evaluasi merupakan dengan evaluasi maka mengemukakan bukti-bukti atau data-data yang faktual, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, mendisiplinkan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Jadi intinya kita kembalikan pada diri sendiri, ya, bagaimana kita cara berpikir, kemudian disiplin, ya, kemudian memantau diri sendiri dan koreksi diri sebelum mengoreksi orang lain, ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, berpikir kritis mengendalikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme. Jadi di sini kita tidak boleh mengedepankan ego, ya. Nah, ya. Dan sifat tidak subjektif, ya, tapi berusaha objektif, ya. Lanjutkan. Bagaimana cara memahami berpikir kritis? Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Apa itu berpikir kritis? Satu, menilai suatu klaim. Ya, yang kedua, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Jadi kita melihat satu persoalan, menilai, ya, dengan cara yang objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apa hasilnya dari penilaian itu? Satu, penilaian terhadap suatu klaim saya terima, saya tolak, atau saya tangguhkan. Jadi ketika mereka berargumen, ya, kira-kira argumennya itu diterima atau tidak, ya, atau jika perlu ditangguhkan karena merasa ada kejanggalan atau saya tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, ya. Nah, daripada salah selamanya lebih baik kita tangguhkan. Kemudian kedua, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut, saya ragu dan saya yakin. Jadi penilaiannya kalau yang sekiranya meragukan lebih baik tidak perlu dituntaskan, ya. Tapi harus yakin bahwa yang kita lakukan adalah benar, ya. Kemudian apa stimulus berpikir kritis? Satu, klaim dari luar. Ya, klaim adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai kontak perjanjian. Jadi kalau adanya perjanjian surat, misalnya surat perjanjian jual beli misalnya, ya, atau
suatu perjanjian yang sama-sama mempunyai argumen yang kuat, tapi tidak bisa ada titik temu, ya. Kemudian bisa juga klien itu imbasnya apa, ya, dari argumen yang kita kemukakan, pola pikir yang kita kemukakan, gitu, ya. Yang kedua, bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, lirik, lagu, jalan cerita, suatu film, apapun. Jadi stimulusnya itu banyak yang memicu kita untuk berpikir secara kritis, ya. Kita lanjutkan. Apa yang khas tentang berpikir kritis? Ketika menilai sesuatu klaim, proses berpikir kita harus cermat dan berhati-hati atau careful. Jadi kita jangan sembrono, atau dengan kata lain asbun, ya. Lanjutkan. Apakah semua orang bisa berpikir kritis? Jawaban ya. Semua orang bisa berpikir kritis karena adalah salah satu bentuk Hegel order thinking yang alamiah atau secara genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Namun demikian, tidak semua orang rajin berpikir kritis. Analoginya, semua manusia memiliki otot, tapi tidak semua manusia berotot, kecuali olahragawan, ya. Kita lanjutkan. Mengapa berpikir kritis penting dalam e-learning? Ya, satu, coba perhatikan langkah-langkah argumen ini. Satu, adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktikkan student e-learning, ya. Yang kedua, semua metode student-centered learning menuntut murid harus terampil berpikir kritis. Jadi ini adalah pembelajaran abad 21. Jadi dan upayakan guru harus bisa memberikan stimulus sehingga siswa nanti bisa berargumentasi dari hal yang kita sampaikan. Berikutnya, murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. Jadi, sederhananya, jika di kelas itu kita kelompokkan anak itu yang pintar-pintar, yang ya sedang-sedang, kemudian yang kurang-kurang, maka ini akan terjadi diskusi yang tidak akan berhasil, melainkan kita membuat kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda, karena di dalam kelas itu adalah terdiri dari keanekaragaman siswa. Jadi dengan keanekaragaman inilah akan mendapatkan hasil pola pikir kritis siswa dalam kelompok, ya. Kemudian, guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah. Jadi, ketika di sekolah adalah orang tuanya, nah, maka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak didik, ya. Terutama ketika kita berada di dalam kelas, ya. Tapi kita pun tidak salah mengingatkan pada siswa untuk cerdas dalam medsos, ya, sehingga dia tidak terjebak atau misalnya karena jarinya, karena komentarnya sehingga mencelakakan diri sendiri, ya. Kita lanjutkan. Apakah hubungannya dengan kerangka SAMR? Jawabannya iya. Tingkat modifikasi hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang intensif berpikir kritis, ya. Apakah praktik saya sadar saya berpikir kritis, ya. Praktik saya sadar
saya berpikir. Adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis ini bukan latihan untuk Anda. Bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting Anda. Jadi merupakan suatu kebiasaan. Jadi peka terhadap situasi. Apa komponen saya sadar, saya berpikir? 1. Apa istilah aslinya? Saya sadar. I notice. Ya. Saya berpikir. I wonder. 2. Dimensi tingkah laku apa yang dilatih? Saya sadar. Observasi. Ya. Saya berpikir. Instinct. Apa yang dilatih? Saya sadar. Berpikir induktif dan deduktif. Berpikir konvergen dan divergen. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, apa yang dilatih? Saya sadar tingkah laku observasi. Ya, sensitivitas alat indera. Kemudian saya berpikir induktif, deduktif, berpikir konvergen dan divergen. Ya, sebagai catatan, dalam berpikir konvergen, seseorang akan membawa material atau pengetahuan dan berbagai sumber yang menunjang suatu permasalahan yang menghasilkan apakah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Sebuah jawaban yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen, kemampuan individu untuk mencari alternatif jawaban terhadap suatu persoalan, ya. Kemudian secara kesimpulannya, berpikir kritis ini adalah wajib dimiliki oleh semua orang. Berpikir kritis adalah melatih kita peka terhadap situasi, peka terhadap anak, peka terhadap lingkungan, peka terhadap situasi dimanapun, apapun, ya, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kemudian fenomena yang ada di sekitar kita. Dengan berpikir kritis inilah maka akan melahirkan pola pikir yang kreatif dan berkesinambungan, dan guru itu lebih cerdas, ya. Selain cerdas, kreatif dan inovatif. Begitu pula siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.